Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berjumpa dengan Saudara Aradhani Alarasati Budiman, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Untab. Ara, panggilannya, akan membawakan satu sinopsis novel saya yang berjudul Bayang-Bayang Perkawinan. Baiklah, Dedi. Yang terhormat para pemirsa, sebelum saya membacakan sinopsis novel karya Sutanto Supiyadi yang berjudul Bayang-Bayang Perkawinan, perlu dijelaskan terlebih dahulu siapakah Dedi. Dedi, panggilan akrab dari Sutanto Supiyadi, adalah seorang ahli ilmu hukum, ilmuwan pendidik, dan budayawan yang telah menghasilkan 102 buku baik dalam bidang hukum maupun buku-buku non-hukum. Semoga terus berkarya dan berkarya. Buku-buku non-hukum yang telah diterbitkan adalah Kidung Prosa, Perjalanan Musafir dalam Menatap Bayang-Bayang, Tinjauan Sekilas Ibu Kita Raminten, "12 Sajak Penyair Indonesia dalam Potret Pembangunan", Kisah Ini Untuk Anak-anak Kita, Yayi, Pergeseran Budaya dalam Perspektif Hukum, Involusi Kebudayaan dalam Perspektif Hukum, Saatnya Yang Muda Memimpin Negeri Ini, Bermain Teater Mengusung Kedaulatan, Serenada buat Natasha Bragicaya, Tarian Kebudayaan, Anak Muda Meraih Mimpi-Mimpi Indonesia, Untung Ada NU dan Muhammadiyah, Menjadi Tionghoa yang Merah Putih, dan selanjutnya adalah Rendra dan Aku. Kegiatan Dedi ini memanglah abrek, banyak sekali. Dan yang paling utama adalah menulis dan menulis. Baiklah, saya akan membacakan ringkasan sinopsis dari novel Bayang-Bayang Perkawinan karya Sutanto Supiyadi. Jejeran. Negoro antah berantah dengan Raja Raden Aryo Sosro Sudarto yang sudah almarhum, yang tinggal cuma sang permaisuri Raden Ayu Rahati. Gambaran sisa ningrat Jawa yang mengagungkan darah birunya. Peninggalan almarhum berupa sejengkal tanah beserta rumah dan 2 nyawa kedono kedini. Adi, si sulung adalah potret seniman yang sibuk, mahasiswa atas angin tingkat buntut yang sama sekali noreken terhadap segala macam Raden yang mengalir dalam dirinya. Bersifat keras, kadang suka memanjakan emosi karangnya, pemberontakan terhadap segala ketidakadilan.
tapi menyimpan kelembutan sehalus sutra, seempuk kue donat. Oh ya, Adi ini rodo nyebal dari keinginan bundanya yang berharap anak lakinya jadi insinyur. Maklum, musimnya pembangunan. Ratih yang bungsu rodo manut. Menurut disuruh masuk fakultas ekonomi walau dia ngebet banget masuk sastra. Sayangnya Universitas Menara Gading mahal, keinginannya ditelan kembali masuk perut. Tapi wong namanya adiknya pemberontak, ikut juga nyerbu kancah Dewan Kesenian Suraloyo buntut kakaknya. Bantining Cinarito. Jumpa dengan Ana pada kampus Adi yang kedua. Kampus pertama di Akademi Bahasa Asing Ayodhya. Gambaran Ana, seorang gadis sederhana, walau anak tunggal hartawan, suka membantu yang butuh loh. Halus perasaan, manja, nangisan, seneng kalau dialem, nyimpan cemburu gede, dan juga berwajah ayu. Bayangkan sendiri. Dan yang terakhir, berotak. Ayu dan sekaligus berotak. Loh, apa nggak hebat? Adi yang sudah kesengsem mencoba berkenalan dengan papi dan mami. 1-2 kali sowan disambut manis. Tahu-tahu kena semprot ketika nyinggung-nyinggung masalah perkawinan baur. Ana dilarang keras jadi bini orang pribumi. Takut kalau dia punya cucu hitam. Pendek kata, babenya menolak mentah-mentah. Dilarang bergaul dengan seniman. Yang menurut Cukong, cuma pintar ngelamun, pintar mimpi, bahwa dunia ini terbuat dari coklat Van Houten. Apa benar tuh? Adi sendiri tidak pernah atau katakanlah belum memperkenalkan Ana kepada Raden Ayu. Sebab Raden Ayu punya prinsip, menantunya harus juga berdarah ningrat Jawa. Adi bermaksud ngerayu pendapat ibunya supaya berubah. Sementara itu mereka main kucing-kucingan. Nah, Ratih yang gila nonton film menjual jasa jadi sponsor. Tentu saja dengan upah 2 lembar karcis bios, sekali order kakak. Dialah yang suka menculik Ana dari sangkar emas babenya. Rayu punya rayu, Adi sukses. Oke lah, walaupun bukan anak menak, dan dicoba memberanikan diri memperkenalkan sang bidadari. 1-2 kali kunjungan, ibu semakin jatuh hati. Yo wes nger, ibu juga sudah kepincut kok. Habisnya Ana pintar ngambil hati sih. Tata krama Jawa sudah Ana persiapkan dengan mempelajarinya dari simbok pembantu rumah tangga keluarga Ana, yang semasa mudanya pernah jadi abdi dalam keraton Amartapura. Kepieng-kepiengnya lagi, sang Raden Ayu sebab Ana masuk Islam. Sholat taat ibadah loh. Tapi karena kulitnya yang kuning, bersih, mulus, Raden Ayu tanya, apa calon istrimu itu ada turunan Manado? Manado sih bukan bu, cuma nenek moyangnya berasal dari gurun Gobi di sana. Loh, Cino, dor, goro-goro. Raden Ayu jadi mencak-mencak. Dendamnya pada bangsa Babah masih jangget. Dulu almarhum Raden Aryo Sosro Sudarto meninggal karena ngenes mikiri utang pada Babah Liong dengan bunga tinggi. Uangnya buat mbandani kumpulan Stambul, hutang tidak dibayar, tanah disita, tinggal secuil. Stambul yang bikin bangkrut itu pula yang menyebabkan Raden Ayu tidak setuju anak-anaknya dolanan seni. Bikin bangkrut, lupa anak istri.
Dasar Adi pemberontak, terjang terus. Main seni terus sampai tuwek. Kan podo ngotote. Adi tetap mau kawin sama Ana. Bunda ngotot ngelarang. Tidak kurang akal, Bos. Minta bantuan pengadilan negeri dong. Maklum, orang hukum sih. Undangan dari pengadilan tidak berhasil menghadirkan Papi Mami maupun Raden Ayu. 3 bulan kemudian, mereka sido kawin. Sebab begitulah peraturan yang dijelaskan oleh Isyana W. Sujarwo dalam majalah Sarinah. Ana disembunyikan di remeh petak yang dikontrak pakai hasil perjualan perhiasan Ana. Sebagai asisten dosen, Adi belum punya banyak duit kok. Adi masih tetap pulang ke rumah ibunya. Disinilah letak keprihatinan seorang perempuan, istri yang ditinggal suami. Semakin sering Adi pamit tidur di rumah konco, Ratih tok yang tahu kemana kakangnya pergi. Wong namanya Biung, curigation dong. Dikuntit, konangan, kalau kakangnya sudah punya bini diam-diam. Bahkan perut Ana sudah isi, daripada kehilangan anak lanang, mendingan oke lah. Ana sebenarnya lebih suka tinggal di kamar petaknya. Tapi Adi membujuknya. Dia ingin membuktikan pada ibunya bahwa tidak semua cucu penghuni gurun Kobi seculas Babah Liong. Cintane pada Adi yang bikin Ana bersedia kumpul mertua. Tutuge. Iki ceritane Adi lulus. Walau belum dapat tempat jadi dosen tetap, pecah tangis dini hari baby cantik kayak ibunya dikasih nama Wulan. Cintane Eyang Putri setengah mampus. Sementara yang namanya Adi sudah jadi bapak, terus saja dengan dolanannya. Bahkan pada suatu hari bagus, gerombolannya diundang main di Taman Impian Madukoro. Pingin sekali mengajak anak bojo, tapi lawang bayi baru umur 5 bulan kok mau dibawa berlelah-lelah seminggu di Amarta. Lain kali aja deh. Yang namanya mertua dapat kesempatan. Rupanya dendam kesumat masih juga mendekam di hatinya. Muka asem mulai ditampilkan. Ada-ada saja yang salah. Asar suatu hari, Ana sedang sholat. Dia dengar anaknya yang tidur menangis bangun. Tapi tanggung, tinggal 1 rakaat. Sholat diteruskan. Bersama dengan salam dalam sholatnya, terdengar bunyi gedebuk, Wulan jatuh dari ranjang. Nah, si nenek pasang peluru kendali. Manyuro. Apa telingamu tidak dengar Wulan nangis? Aku tahu engkau Cina, tapi itu bukan alasan untuk tidak becus merawat anak. Ana yang biasanya lemah lembut tersinggung. Dia memberanikan diri menjawab bahwa dia sedang meneruskan sholat. Kesabaran manusia normal punya batas, bukan? Tapi justru jawaban Ana membuat mertuanya berang, ngundat-undat segala macam. Nyonya, saya di sini bukan atas kemauan saya. Saya di rumah ini karena anak Nyonya. Engkau bicara tidak sopan. Kalau Nyonya sopan kepada saya, maka saya akan berbalik sopan. Saya sudah cukup menahan diri. Kalau Nyonya tidak suka, saya akan pergi dari sini. Oh, engkau boleh minggat. Di sini engkau cuma perampas anakku, tapi jangan bawa apa-apa dari rumah ini. Aku tidak akan membawa apa-apa memang. Aku cuma akan membawa yang menjadi milikku. Hartaku cuma ini memang. Berkata begitu, Ana mengangkat anaknya dari kasur mendekapnya erat. Engkau tidak boleh menyentuh cucuku. Dia anak Adi. Kemarikan cucuku. Aku adalah ibunya. Aku yang melahirkannya. Aku yang menyusuinya. Dia anakku, dia punyaku. Lalu Ana minggat. Waktu Adi pulang dari Amarta, oleh-oleh buat anaknya teracung riang. Tapi tidak ditemuinya Wulan.
Berita dari Ratih membuatnya naik darah. Pertengkaran mulut terjadi. Perang Bharatayuddha. Lalu Adi mengembara ke negeri dongeng mencari putri salju. Tibanya ketemu nang rumah petak yang dulu. Lalu Adi tinggal di situ. Bukankah ada manisan, ada semut? Bener nggak? Ratih datang bilang ibunya sakit. Sebab waktu habis perang Bharatayuddha, bunda pingsan. Jantung, kata dokter. Ratih minta Adi dan Ana menengok. Ana sudah mau, tapi Adi ngeyel. Ratih menjerit-jerit, bilang Adi tidak punya cinta pada orang yang telah melahirkan ke dunia. Dasar setengah batu karang. Gak mau, tapi Ana berhasil melumpuhkannya. Mereka menengok dan tak cekailan. Demikian selamat membaca, semoga ada manfaatnya. Dan akhirnya semoga novel ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk generasi muda. Semuanya ada di novel Bayang-Bayang Perkawinan karya Sutanto Supiyadi. Baiklah Ara, akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ara yang sudi kiranya membacakan sinopsis novel saya Bayang-Bayang Perkawinan. Ya, sama-sama Dedi. Sampai jumpa di lain kesempatan ya Dedi ya. Terima kasih. Sama-sama. Demikianlah perjumpaan kita dengan Ara. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.